Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film 60 Minutes, yang dirilis pada tahun 2024. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang atlet MMA bernama Octavio, ia sedang menulis surat untuk putrinya bernama Leonie. Kebetulan hari itu Leonie berulang tahun, dan Octavio berencana untuk datang ke pesta ulang tahun tersebut. Akan tetapi masalahnya, di hari dan jam yang sama, ada kompetisi pertarungan MMA. Alhasil ia pun mempersiapkan kompetisinya terlebih, serta melakukan pemanasan dengan dibantu Dennis temannya. Dirinya mengatakan, kalau ia mungkin akan datang terlambat. Meskipun terlambat, Okta sudah menyiapkan kue ulang tahun, serta kado berupa anak kucing untuk putrinya. Di waktu yang sama, temannya meminta Okta untuk menyampaikan ke promotor mereka, yang bernama Paul, agar gaji mereka segera dibayarkan. Karena sebenarnya, mereka ini masih kesulitan dalam keuangan. Mereka kemudian berangkat ke tempat kompetisi, dengan diantar oleh Paul, serta Kima. Sesampai di tempat kompetisi, ia dicegat oleh Chino dan beberapa anak buahnya, yang memberi semangat kepada dirinya, karena mereka sudah bertaruh banyak uang untuk kemenangan dirinya. Dalam pertarungan kali ini, Okta akan melawan Robert yang memiliki badan lebih besar. Kemudian masuk ke dalam ruang ganti, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari mantan istrinya, yang bernama Mina. Lantas Mina meluapkan emosinya, karena Okta belum juga datang ke ulang tahun anaknya. Dikarenakan Okta sekarang ada kompetisi, jadi ia pun akan tiba pada malam hari. Namun Mina terus menyalahkan Okta, yang tak pernah ada setiap acara penting putrinya. Mendengar hal itu, Okta pun menjadi gelisah, dan ingin datang tepat waktu di acara putrinya. Paul juga menenangkan temannya, dan janji akan mengantar Okta tepat waktu. Asalkan Okta menyelesaikan pertandingannya terlebih dahulu. Singkat cerita, saat Okta akan naik ke oktagon, ia kembali mendapatkan telepon dari Mina. Tapi ternyata itu pengacara Mina, yang memberitahu kalau Mina ingin mengambil seluruh hak asuh Leonie. Hal ini karena selama 7 tahun ini, hanya Mina yang mengurus Leonie. Mina juga mengatakan, jika Okta tak datang tepat jam 6, maka hak asuh akan seluruhnya diambil oleh Mina. Sedangkan waktu yang dibutuhkan, untuk sampai ke sana hanyalah 1 jam. Menyadari hal tersebut, Okta pun bergegas memilih lari menuju ke ulang tahun Leonie, daripada melanjutkan pertandingannya. Lalu Paul tak membiarkan Okta lari begitu saja, ia mencoba mencegahnya. Namun Okta tak mempedulikannya, dan tetap pergi begitu saja. Saat di lorong, Okta bertemu temannya bernama Rico, yang kecewa karena ia menaruh uang taruhan besar untuk Okta. Tak terima, dan mencoba mencegah Okta agar kembali ke arena pertandingan. Begitupun dengan saudara Chino, bernama Wenkli serta anak buahnya yang langsung mengejar Okta. Okta pun langsung kabur menggunakan taksi, namun saat jalan yang akan mereka lewati sangat macet. Akhirnya Okta pun memilih turun dan lari dari kejaran para anak Chino, tapi saat ia mencapai gang, Okta dicegat oleh Wenkli beserta anak buahnya. Tanpa pikir panjang, dirinya langsung menghajar mereka, dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Akan tetapi karena kalah jumlah, Okta bisa dikalahkan dan dibawa ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Okta kembali sadar dan mulai memberontak. Namun begitu keluar dari mobil, Okta kembali dihadapkan oleh Wenkli serta yang lain. Setelah mengalahkan beberapa dari mereka, Okta menghubungi rekannya untuk menanyakan sesuatu. Ternyata pertarungan sudah diatur, dan Okta akan dicurangi, maka dari itu Paul memperingati Okta agar jangan main-main dengan Chino serta komplotannya, karena mereka adalah mafia judi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Okta kemudian pergi ke sasana miliknya, untuk meminta bantuan ke teman-temannya. Namun sesampainya di sana, anak buah Chino tiba-tiba menyusul. Sampai akhirnya terjadilah pertarungan, antara para atlet MMA melawan mafia. Di tengah kericuhan itu, Okta lalu memberitahu Cosima tentang masalah hak asuh Leonie. Sebagai seorang teman, Okta meminta Cosima untuk mengambil kue ulang tahunnya, yang sudah ia pesan untuk Leonie. Sedangkan Okta akan pergi menemui Paul. Ketika Okta baru saja keluar dari sasana, ia langsung dikejar oleh anak buah Chino. Di saat itu juga, ia melihat 2 polisi yang sedang parkir di jalanan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kesempatan itu untuk minta pertolongan. Namun sayangnya, ia hampir ditabrak mobil, hingga membuat keributan dengan si pengemudi. Kemudian petugas membawanya ke kantor polisi. Saat di tengah jalan Okta mendapatkan telepon dari Cosima, yang tak bisa membayar kue ulang tahunnya.
tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil Hammer. Ternyata pengemudi itu adalah Wengkli. Di tengah pelariannya, Okta mendapatkan telepon dari Paul yang menyuruh agar Okta ke pertarungan. Lalu Okta sampai di toko roti untuk membayar sekaligus membawa kue ulang tahun yang dipesannya. Tapi tak lama kemudian, Wengkli tiba yang langsung melempar kue tersebut. Alhasil Okta pun marah besar dan memukul Wengkli tanpa henti. Setelah keluar dari toko roti, Okta lagi-lagi berpapasan dengan Benko dan komplotannya. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali, di saat yang sama Riko datang menggunakan motornya, dan segera membawa pergi Okta dari kejaran Benko. Namun bukannya membantu Okta kabur, ia malah membawanya ke sebuah tempat parkir. Di mana di sana Okta diikat di kursi, dan bertemu dengan gerombolan mafia Serbia. Para mafia ini merupakan dalang dibalik kecurangan kompetisi MMA tersebut. Dan dengan kaburnya Okta, maka banyak massa yang kehilangan banyak uang. Okta pun kemudian diinterogasi oleh pemimpin sekelompok mafia yang bernama Danika. Danika menanyai tentang alasan Okta kabur dari kompetisi. Okta pun menjawab kalau ia ingin datang ke acara ulang tahun anaknya. Mendengar hal tersebut, kini mereka balik menargetkan agar membayar kerugian uang dari taruhan kompetisi tersebut. Kemudian Okta pun kabur dengan keadaan masih terikat dengan kursi. Ia lalu lari menuju ke stasiun bawah tanah dan menaiki salah satu kereta. Di dalam gerbong itu, penumpang lain melihat keadaan Okta yang sudah babak belur. Salah satu anak kecil pun memberi Okta gunting untuk melepaskan talinya. Sedangkan penumpang lain memberinya air mineral. Setelah itu, Okta mendapatkan telepon dari Leoni yang terlihat kecewa karena ayahnya belum juga datang. Namun Okta tetap meyakinkan kalau ia akan datang tepat waktu. Singkat cerita, setelah Okta turun dari kereta, ia lagi-lagi sudah dihadang oleh Benko dan komplotannya. Alhasil kejar-kejaran pun masih terjadi lagi, Okta lalu masuk ke sebuah klub dan berbaur di keramaian untuk mengelabui Benko. Akan tetapi, ia berhasil diketahui dan diserang oleh anak buah Benko. Salah satu anak buah Benko lalu menusuk Okta dengan cermin. Hal itu terus saja membuat Benko marah, karena sebagai petarung ia tak ingin lawannya terluka. Kemudian mereka berduel lagi, dengan cepat Okta membalikan keadaan. Okta pun menyuruh Paul agar lari dan jangan lagi ikut campur dengan urusan Cino serta mafia. Okta pun pergi menggunakan skuter curiannya, dan pergi menuju rumah orang tuanya, untuk mengobati lukanya. Bersama dengan itu, Okta mendapatkan telepon dari Paul, yang mengatakan kalau untuk saat ini mereka sedang dalam kesulitan keuangan. Maka dari itu, ia terus minta Okta kembali ke kompetisi. Namun kini Paul sadar, kalau yang dilakukannya itu salah, dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Tetapi di samping itu, ternyata Paul sedang diancam oleh Cino, yang ingin tahu keberadaan Okta sekarang. Paul pun memberi kode, dengan mengatakan kalau dulu mantannya memelihara kucing, bernama Bawang. Okta pun tahu, karena yang menamai kucing dengan nama Bawang, hanyalah dirinya saja. Menyadari kalau Cino sedang bersama Paul, Okta pun membohongi mereka, dengan mengatakan kalau ia kini sedang di rumah temannya. Melihat keadaan putranya sekarang, ayah Okta kemudian menasehati Okta, agar menjadi ayah yang baik untuk Leoni. Setelah mendengar perkataan sang ayah, Okta pun pergi dan menghubungi Paul, agar bertemu dengannya di tempat penampungan hewan. Ternyata ini bagian dari rencana Okta, agar memancing Cino pergi ke tempat tersebut. Okta juga lanjut menghubungi Riko, dan beritahu tentang keberadaan Cino karena komplotan mafia Serbia, kini sedang memburu Cino. Tak hanya itu saja, Okta juga menghubungi polisi, agar datang ke tempat yang sudah ditentukan. Okta kemudian pergi ke penampungan hewan, untuk mengambil kucing yang akan ia beri ke Leoni. Tak lama Paul tiba bersama Cino dan anak buahnya, Cino pun langsung menangkap Okta serta Paul. Tapi kemudian, suara tembakan dari mafia Serbia yang langsung menargetkan komplotan Cino. Saat Cino mengarahkan pistolnya ke Okta dan Paul, tiba-tiba Cosima muncul dari belakang, dan menyerang Cino. Tapi Cino berhasil menjatuhkan Cosima, dengan memukulnya. Melihat hal itu, Okta pun segera bangkit, untuk melawan Cino dan menahan lehernya. Namun saat duel sengit itu berlangsung, di waktu yang sama pasukan polisi datang, dan mulai menebaki komplotan Cino maupun Serbia. Sementara itu, Cosima kembali bangkit, untuk membantu melawan Cino. Sampai akhirnya, Paul meraih pistol dan menembaki ke arah Cino, sehingga membuat Cino terpaksa mundur.
Setelah kejadian itu, Okta melanjutkan perjalanannya ke tempat Leonie. Sedangkan para polisi berhasil membekuk para mafia. Di tengah perjalanan, Okta lalu kembali bertemu dengan Chino yang sudah lemas dan jatuh pingsan tepat di hadapannya. Tapi Okta akhirnya bisa sampai di depan rumah Leonie. Dan karena sudah kehilangan banyak tenaga, Okta pun pingsan saat mencapai gerbang rumah. Lantas putrinya muncul dan memeluk sang ayah. Meskipun Mina sekarang memiliki hak asuh, tapi ia tetap membiarkan putrinya bergabung dengan ayahnya untuk sementara waktu. Dengan begitu film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film 60 Minutes. Sampai bertemu di video selanjutnya.